Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di sini Pasal berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi teorema Pythagoras. Di sini khusus soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal untuk persiapan kalian semua latihan soal UH dan PTS 2. Ya, khususnya untuk kelas 8C, 8D, dan 8F bisa digunakan untuk latihan soal UH-nya, dan untuk seluruh kelas 8 bisa kalian gunakan untuk persiapan PTS 2 nanti, khusus materi teorema Pythagoras. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, kita sama-sama perhatikan apa yang akan dibahas pada materi yang sudah Bapak siapkan. Bisa diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Ya, itu soal pertama. Di sini menjelaskan tentang pertanyaannya. Semoga nanti penjelasan singkat ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Ya, soal nomor 1 di sini tentang teorema Pythagoras, tentang rumusan ya. Ada segitiga PQR, siku-siku di P. Oke, sementara ini maksudnya P-nya P besar ya. Oke. Ya, perbaiki ya. Ini P besar. Oke, kita lagi. Ya, nah, jadi pada segitiga PQR, siku-siku di P ya. Jadi ketika ada segitiga siku-siku di P, ya kita buat dulu ya segitiganya. Ya, kita buat segitiganya seperti ini, segitiga siku-siku. Ya, namanya adalah segitiga PQR. Dan ini adalah segitiga siku-siku. Ketika segitiga PQR ini siku-sikunya di P, perhatikan, maka di sini ada tanda siku-siku yang sudah kita buat, segitiga siku-sikunya. Maka ini siku-sikunya P. Untuk dua sudut ini bebas saja ya, PQR. Berarti boleh ini P, kemudian ini Q, dan ini R. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini maka berlaku rumus yang mana? Di sini sudah jawabannya yang A, yaitu P kuadrat 9Q kuadrat plus R kuadrat. Kenapa jawaban yang A? Kalau kalian perhatikan, setiap sudutnya PQR. Di sini minta jawabannya berupa sisi-sisinya huruf kecil ya, PQR-nya ya. Oke, untuk penamaan sisi ya. Untuk penamaan sisinya kita gunakan setiap sisinya huruf kecil. Kalau di sini sudutnya P, maka sisi yang ini QR itu adalah P kecil ya, berhadapan. Oke, ini sudutnya Q. Maka sisi yang di sini PR ini atau RP ini adalah Q kecilnya. Oke, gitu ya. Jadi P kecil, Q kecil, makanya R kecil ya. Itu adalah sisi yang di hadapannya ini ya. Sisi ini adalah yang di hadapannya dengan sudutnya. Kenapa ini sisi ini adalah sisi P? Karena sudut P-nya di sini. Kenapa ini sisi Q?
Karena sudut Q-nya di sini. Kenapa ini sisi R? Karena sudut R-nya di sini. Jadi nggak ngasal ya. Kenapa ini P, Q, R adalah berkaitan dengan setiap sudutnya masing-masing yang saling berhadapan. Oke, sekarang kita bagaimana menentukan teorema Pitagorasnya. Ingat, untuk menentukan rumus teorema Pitagoras, kalian tentukan dulu sisi miringnya. Ya, sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang ya. Gampangnya adalah sisi yang paling panjang itu sisi yang berhadapan dengan tanda siku-siku. Nah, ini tanda siku-siku. Maka sisi yang paling panjang berhadapan ya. Atau kita gambarnya kasih panah aja. Nah, yang berhadapan seperti ini ya, kasih panah. Nah, maka sisi inilah yang paling panjang. Kita tandain saja, ini sisi yang paling panjang, yaitu berarti sisi P. Berarti Q sama R ya, kita anggap keduanya pendek. Gitu. Nah, gitu ya. Gampangnya gitu ya, untuk menentukan perumusan dalam teorema Pitagoras. Sisi P ini sisi yang paling panjang karena sisi miring, di mana tanda siku-siku inilah yang menentukan oh ini adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang. Sedangkan Q sama R sisi pendeknya. Gampangnya gini, kalau sisi pendek itu ada dua ya di Pitagoras itu, di sudut segitiga siku-siku, dia itu menempel dengan tanda siku-sikunya. Nah ini sisi ini menempel, sisi ini menempel dengan tanda siku-siku, maka udah pastikan ini keduanya pendek ya. Jadi pendeknya ada dua. Nah sekarang bagaimana untuk menentukan rumusnya? Ingat rumusnya bahwa panjang ya itu sama dengan pendek dan pendek itu ditambah. Nah gitu gampang cara ngafalinya ya. Jadi kalau mencari yang panjang, pendek sama pendeknya jumlahnya jangan lupa dikuadratin. Gitu. Nah, di sini kan mintanya pangkat 2 semua. Sedangkan kalau mencari yang pendek, ya, yang panjang kita kurangin dengan yang pendek. Gitu ya. Jangan lupa dikuadratin juga. Nah, karena pendeknya 2 nanti ya sama aja ya. Oke, kita buat rumus sesuai dengan sisi PQR yang sudah kita tandain biru ini, yang kecil. Mana yang cocok. Di sini A jawabannya kenapa? Kita lihat. P ini panjang. Karena P panjang, A sama dengan Q sama R kan pendek nih. Sesuai rumus di sini. Karena Q sama R-nya pendek, maka dijumlahkan. Nah, jangan lupa dikuadratin. Gitu ya. Kenapa jawabannya A? Ya ini, sudah sesuai. Gitu ya. Kenapa R, Q, B, C, D salah? Kita lihat. Untuk mencari Q. Q ini pendek. Nah, kalau pendek itu panjang kurangi pendek. Panjangnya kan yang pendek. Kita kurangin dengan yang pendek lainnya adalah R. Kita jangan lupa kuadratin. Ini pendek sih ya. Jadi pengurangan. Nah, kalau Q itu harusnya P kuadrat kurang R kuadrat. Jadi C sama D Q kuadrat nih. Sama dengan R kuadrat kurang P. Salah ya. Harusnya P kuadrat kurang R. Yang D-nya P kuadrat tambah R kuadrat. Salah. Harusnya P kuadrat kurang R kuadrat. Gimana kalau mencari yang R kuadrat? Atau mencari R? Karena R itu pendek, maka P yang panjang kita kurangi dengan pendek yang lainnya yaitu Q. Jangan lupa dikuadratin. Nah, kenapa B salah? Karena R kuadratnya sama dengan Q kuadrat dikurang P kuadrat. Harusnya P kuadrat dikurang Q kuadrat. Jadi gitu ya, untuk menentukan soal-soal seperti ini, ya hati-hati. Pertama adalah buat saja dulu segitiga siku-sikunya, ya sesuai aturan PQR nama siku-sikunya dan aturannya siku-siku di P. Jadi ini sudah wajib P-nya itu ditanda siku-siku. Q sama R-nya bebas saja. Nah, karena di sini soalnya bentuknya PQR-nya huruf kecil, itu nama sisinya, maka ini sisi yang ini P karena sudut P-nya di sini saling berhadapan. Ini
sisi Q karena saling berhadapan dengan sudut Q. Ini sisi R karena saling berhadapan dengan sudut R. Dan jangan lupa cari sisi yang paling panjang dulu. Sisi yang paling panjang atau sisi yang miring itu ditandain dengan berhadapan tanda siku-siku. Gampangnya ditandain panah saja. Ini yang paling panjang. Maka sisi yang pendek yaitu Q sama R, atau gampangnya sisi yang nempel garisnya dengan tanda siku-siku. Nah, ini rumus Pitagorasnya mudahnya gini. Panjang itu mencari yang panjang, pendek dengan pendek dijumlahin. Kalau mencari pendek, panjang dikurangi pendek. Gitu ya. Nah, ini kenapa P kuadratnya Q sama R ditambah, karena P-nya panjang. Q sama R, kenapa P-nya dikurangin? Kalau Q kan dikurangi R, kalau R kurangi karena P-nya panjang. Dan dicari pendek. Seperti itu ya. Oke, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 di sini kalau kalian perhatikan sudah ada segitiga siku-sikunya, sudah ada sudutnya ditentukan ya, ini A, siku-siku di B, ini C. Berdasarkan gambar berikut pernyataan yang di bawah ini kecuali, cari yang salah ya. Jawabannya D yang salah, berarti A, B, C D benar nih. Sesuai dengan ketentuan gambar sini. Oke, di sini pilihan gandanya A, B, C-nya sisi-sisi yang huruf kecil ya. Ini kan sudut-sudutnya nih. Maka sisi yang A di sini yang kecil, ini sisi B, saling berhadapan dengan sudutnya masing-masing di sisi C. Gitu ya. Mana sisi yang paling panjang atau sisi yang miringnya, itu ada siku-siku. Maka ini adalah B, sisi B ini adalah sisi yang paling panjang. Keduanya yang A sama C adalah sisi pendek. Atau gampangnya sisi ini menempel dengan tanda siku-siku. Sini yang C juga menempel dengan siku-siku, udah pasti itu sisi pendeknya. Oke, kita buat aja semua. Karena B panjang, A pendek, dan C pendek. Ya, ingat rumus sebelumnya bahwa panjang itu pendek sama pendek dijumlahkan. Kalau mencari pendek, panjangnya dikurangi dengan pendek yang lain. Oke, di sini A ini pendek. Karena A pendek, maka si B yang panjang kita kurangin dengan si C. Jangan lupa dikuadratin ya. Ya, karena A-nya pendek, jadi B yang panjang ini kita kurangin dengan C. B itu panjang. Maka A pendek ditambah C juga pendek. Gitu ya. C pendek, maka B yang panjang kita kurangin dengan A yang pendek. Gitu, jangan lupa dikuadratin. Nah, ini adalah rumus sesuai dengan gambar di sini. Karena mintanya kecuali, berarti cara yang salah. Jawabannya A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Sesuai. A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang C kuadrat. Sesuai. C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat. Sesuai. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini salah ya. Harusnya dikurangin dan ditambah. Oke, seperti itu ya. Seperti soal sebelumnya. Mudah insya Allah ya. Ini cari yang salah. Nah, nomor 3 ini sudah langsung perhitungan. Kita langsung terapkan rumus yang sebelumnya tadi di nomor 1, nomor 2 ya. Sama, kalau ini sudah ada angkanya, kita cek pada gambar di bawah ini panjang sisi AC. Ya, sisi AC ini adalah sisi pendek atau panjang. Kita cek dulu ya, yang ditanyakan ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada siku-sikunya di sini. Ya. Nah, di sini adalah sisi miringnya. Berarti 20 ini adalah sisi yang panjang. Gitu ya. Maka 16 adalah sisi yang pendek. Dan AC yang kita tanyakan ternyata adalah sisi pendek. Nah, kita cukup cari sisi yang ini aja ya. Sisi AC ini adalah sisi pendek, maka AC karena dia pendek, maka yang panjang yaitu 20 dikurangin dengan 16, jangan lupa dikuadratin ya. Tuh. Nah, cara perhitungan dalam teorema Pitagoras, hati-hati. Di sini ada 20 pangkat 2 dikurangin 16 pangkat 2. Kebanyakan teman-teman mengurangin dulu, salah ya. Harusnya kalau ada pangkat 2 masing-masing diangkat, kalian pangkat 2 kan dulu. Jadi 20 pangkat 2. Pangkatkan 2 dulu, jadi 400. Kurangin. 16 pangkat 2 adalah 256.
Nah, baru setelah dipangkatkan, masing-masing baru dikurangin. 400 dikurangin 256 adalah 144. Oke. Di sini Pastor jelaskan ya, masih banyak kesalahan ketika menghitung Pitagoras. Tadi salahnya di sini. Kebanyakan dikurangin dulu. Masih ingat kan? Jangan lupa dikuadratin dulu atau pangkatin 2 dulu masing-masing. Itu dikurangin. Nah, setelah dikurangin, selalu dalam teorem Pitagoras itu dicari nilai akarnya. Jadi ini diakarin ya. Kenapa? Karena ini ada kuadratnya nih, ya. Jadi ketika minta mencari sisi AC aja, kuadratnya hilang, maka pangkat 2 yang tadi di AC ini dipindahkan ke sini menjadi akar. Gampangnya ya, pokoknya kalau menghitung Pitagoras, ingat ya, hasil pengurangannya nanti di akhir diminta nilai akarnya. Yaitu akar 144 adalah 12. Jadi jawabannya A. Gitu ya, ingat ya. Jangan dikurangin dulu, masing-masing dikuadratin, dipangkat 2. Setelah itu dikurangin, nah hasil pengurangannya diakarin. Ya, untuk itu akar-akarannya harus paham ya, harus hafal. Oke, lanjut nomor 4. Ini juga sama ya. Kita cek dulu mana yang sisi yang paling panjang. Di sini ada tanda siku-siku, maka sisi yang panjang adalah sisi yang X. Nilai X dari gambar di bawah ini, yang ditanyakan nilai X ini adalah sisi yang panjang. Ini berarti 20 yang pendek, 10 juga yang pendek. Nah, karena X adalah sisi yang panjang yang ditanyakan, maka X, langsung kita keluarin aja ya, sama dengan pendek itu 20, 10 juga pendek, yang ditanyakan adalah yang paling panjang, maka 20 pendek ditambah 10 yang pendek. Karena pendek sama pendek ya, jadi dijumlahkan. Nah, masing-masing dipangkat 2 dulu, 400, ini 100, maka dijumlahkan 500 ya. Oke, jangan lupa setelah kamu pangkatkan 2 masing-masing, kemudian kamu jumlahkan, nanti hasilnya ini kita akarin. Nah, memang di akar 500 tidak bisa dibulatkan jadi bilangan bulat ya. Di sini A, B, C, D, jawabannya yang D. Kenapa 10 akar 5? Karena akar 500 memang tidak ada hasil bulatnya ya. Maka kita sederhanakan. Nah, pada saya isi catatan di sini. Jadi akar 500 ini hanya bisa disederhanakan. Cari faktor dari 500 ya, berapa kali berapa yang hasilnya 500 ya, ada ya, yaitu 100 kali 5. Kenapa yang diambilnya faktornya 100 kali 5? Karena faktor ini ada angka 100 ya, di mana angka 100 ini kita bisa keluarkan nilai akarnya menjadi bilangan bulat, yaitu 10 gitu ya. Jadi angka 100 itu 10. Nah, maka tinggal 5 ini yang tidak bisa dicari nilai akarnya dan tetap di dalam akar. Jadi 10 ini dari mana? 10 ini dari akar 100 yang kita keluarkan. 5-nya tetap dalam akar. Jadi hasilnya adalah 10 akar 5. Pak, faktor 500 kan bukan hanya 100 kali 5. Ada juga berapa tuh? 50 kali 10 ya. 500 kan. Terus ada juga banyak ya. Berapa lagi? 25 ya. Ada ya. 25 kali 25 kali 20 ya. Ada ya kan. Banyak lah ya angka 500 ya. Faktornya ya, bukan faktor dari 500 itu banyak. 500 itu ada 100 kali 5, 50 kali 10, 25 kali 20 banyak. Nah, kenapa yang diambil di sini penyederhanaannya yang 100 kali 5? Karena
ini udah yang paling besar, paling sederhana. Kalau kamu ambil yang ini atau yang ini harus kamu sederhanakan lagi nantinya. Ya, dan memang faktor inilah yang bisa kita ambil untuk menyederhanakan akar 500 ya. Contohnya gini, misalkan yang paling mudahnya ya 32. Ada 16 kali 2 faktornya. Ada juga 4 kali 8 gitu ya. Nah, kita ambil yang mana nih? Faktor antara 16 kali 2 dengan 4 kali 8 dari 32. Ya, kita ambil yang ini. Karena nanti 16 ya angka 32 ya. 16 kali 2 gitu kan ya. Jadi sama dengan 4. Karena akar 16 adalah 4 dalam kurung dalam akar adalah 2. Nah, kenapa kita ambil yang enggak ini? Karena nanti kalau ambil yang ini, kamu harus menyederhanakan lagi. Gitu ya. Seperti itu ya. Silakan dicoba. Untuk angka-angka yang lain ketika harus disederhanakan. Akar 27, nah ini harus disederhanakan ya. Akar 18, akar 12, akar 50 ya. Akar 45 itu bisa disederhanakan. Akar 72 itu ya. Itu disederhanakan dengan dicari faktornya. Oke, kita lanjut. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar berikut, nilai X pada gambar di bawah ini. Oke, di sini ada dua segitiga sebenarnya ya. X yang di sini adalah panjang dari sini ke sini. Ya. Kalau kalian lihat sini ada segitiga kecil ya. Segitiga ini ya. Alasnya adalah 9. Kelihatan ya. Dan ini 15. Untuk itu, untuk mencari pertanyaan yang X, kita cari dulu nilai ini. Ya. Nilai ini, sisi yang ini. Oke, kita namain saja sisi ini adalah tinggi. Ya. Setelah kita tahu nilai tingginya berapa, maka kita bisa mencari sisi yang X ini. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung nih 15 sama 20. Oke, ada dua segitiga. Segitiga yang ini sama yang sini ya. Oke, mencari tinggi, kita cari dari segitiga yang kecil ini. Ya. Ini adalah siku-siku, maka 15 adalah sisi yang paling panjang. Oke, ya. Maka 9 ini pendek. Dan tinggi ini juga pendek. Ya. Maka mencari tinggi sama dengan kita kuadratin saja 15 kuadrat. Karena 15 ini panjang, kita kurangin dengan 9 yang pendek. Oke, jadi 225 dikurang 81 sama dengan 144. Jangan lupa diakarin, hasilnya adalah 12. Jadi nilai tingginya adalah 12. Jangan jawab yang A ya, karena ini baru nilai tingginya ya. Nah, X dan 12 dan 20 mana sisi yang paling panjang? Di sini tanda siku-siku. Maka otomatis sampingnya ini juga tanda siku-siku nih. Sehingga 20 adalah sisi yang panjang. Untuk segitiga yang besar ini ya. Otomatis X ini sebenarnya pendek. Ya, dan tinggi tetap pendek ya. Maka mencari nilai X, kita langsung kuadratin sama dengan 20 yang panjang, kita kurangin dengan 12, yaitu tinggi. Di 400 dikurangin 144 sama dengan 256 ya. Jangan lupa diakarin. Akar 256 ada ya, bilang beratnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah B. 16 untuk nilai X-nya. Nah, S-nya pendek, maka 20 dikurang dengan 12. Jangan lupa masing-masing dikuadratin terlebih dahulu, baru dikurangkan. Setelah itu cari nilai akarnya. Oke, nomor 6. Di nomor 6, sama seperti soal sebelumnya, di sini diminta nilai CD yang ini ya. Yang ujung sini CD-nya. Pasal kasih tanda tanya.
Oke, di sini ada AD 12, AB 9, dan BC 8. Untuk mencari DC, kamu cari dulu sisi yang DB ini, ya, dari segitiga yang ini. Oke, kalau kalian lihat bahwa DB itu adalah sisi yang paling panjang. 12 dan 9 ini adalah sisi yang pendeknya, ya. Oke, karena DB adalah sisi yang panjang, maka mencari DB kuadrat sama dengan 12 kuadrat kita jumlahkan dengan 8. Kenapa? Karena 12 sama 8 sisi pendek. DB sisi panjang. Sehingga 12 sama 8 yang pendek ini kita jumlahkan. Masing-masing di pangkat 2, 144. Tambah 8 ini 9 ya harusnya ya. Maaf. Nah, 9 kuadrat 81 ya. Sini 9 kuadrat 9. Jadi 225 144 tambah 81. Jangan lupa cari akarnya, maka hasilnya adalah 15. Sehingga DB yang di sini panjangnya adalah 15. Ya. Oke, langsung ke pertanyaannya. CD. Nah, ternyata CD ini kita tentukan dulu nih, panjang atau pendek nih. Karena tanda sikusnya di sini, maka CD ini adalah yang panjangnya ya. Untuk segitiga berikutnya. Berarti 8 ini pendek dan 15 kalau segitiga yang selanjutnya di sini ternyata 15 itu pendek posisinya. Maka mencari CD kuadrat sama dengan 15 ditambah 8. Kenapa 15 tambah 8? Karena 15 ini pendek. 8 ini pendek. CD-nya panjang. Ingat, mencari panjang, pendek sama pendeknya dijumlahkan. Jangan lupa dikuadrati masing-masing. 225 tambah 81. 81. 64. Ya, 8 pangkat 2 adalah 64. Oke, sehingga 289 ya hasil jumlahnya. Kemudian kamu akarin, cari akarnya dari 289 adalah 17. Sehingga jawabannya C, 17. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di nomor 7 di sini perhatikan gambar berikut. Jika jarak BD-nya 12, BD yang ini ya, yang tinggi, ini 12 cm, maka panjang AC. AC dari ujung ke ujung nih, dari sini ke ujung sampai sini. Nah, AC ini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi AD dan sisi DC. Ya, sisi AD dan sisi DC. Ini sebenarnya ada dua segitiga siku-siku ya. Siku-siku yang sebelah kanan, yang ini yang kecil, dan yang sebelah kiri yang besar. Kita tanda siku-sikunya di sini ya, karena sebelahnya siku-siku, otomatis ini juga siku-siku. Oke, kita cari dulu sisi AD-nya nih. Oke, karena siku-siku sini, maka 15 ini adalah sisi yang paling panjang. Ya. Maka AD yang kita cari di sini adalah sisi pendek. Nah, BD ini tinggi ya. Udah pasti BD ini pendek karena panjangnya di sini. Maka mencari AD sama dengan, jangan lupa dikuadratin ya, 15 kuadrat kita kurangin dengan 12 kuadrat. Kenapa? Karena AD pendek, ya panjang, si 15 kurangin dengan yang pendek. Karena mencari pendek, panjang kurangi pendek ya. Panjangnya 15, berarti 225, pendeknya 12, 144. Sini adalah 81. Kita akarin, jangan lupa, 9. Sehingga AD ini yang pendek, panjangnya adalah 9 cm. Ya. Nah, kita cari lagi sisi yang DC-nya. Karena tanda siku-sikunya di sini, 13 adalah sisi yang panjangnya ya. Di segitiga sebelah kanan ini. Maka DC ini pendek. BD tinggi ya, 12-nya pasti pendek. Maka mencari DC yang pendek,
yaitu panjang itu 13 kuadrat dikurangin 12 kuadrat. Mencari pendek, panjang kurang pendek ya. Karena 13 panjang ini 169 kurang yang pendek 144 dari 12 kuadrat. Hasil pengurangan 25 ya. 169 dikurangin 144. Jangan lupa diakarin. Hasilnya adalah 5 ya. Oke, maka panjang AC, karena AC terdiri dari AD ditambah DC, maka AD-nya adalah 9, DC-nya 5, maka AC-nya adalah 14 cm. Nah, cara ini ya yang bisa kamu gunakan untuk mencari sisi AC. Terdiri dari dua sisi yaitu AD dan DC, yang masing-masing bisa dicari dengan Pitagoras. Baru kamu bisa jumlahkan untuk mencari sisi AC-nya. 5 cm ya untuk DC-nya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya nomor 8. Berdasarkan gambar berikut panjang AD. Ya, panjang AD. Nah, mencari AD ini beda dengan sebelumnya ya. Kalau AD ini kan sebagian saja. Maka mencari AD yaitu A ke B. Ya, A sama B nih, cari sini ke sini. Ya, kita cari dulu AB-nya nanti. Ya, yang kita cari ini ya. Kamu kurangin dengan DB. Ya, kurangin dengan DB yang ini nih. Gitu. Maka kamu dapat panjang AD. Gitu ya. Ya, gimana mencari AB dan DB? Di sini kan AB sama DB-nya belum ada. Ya, otomatis kita pakai Pitagoras. Oke, kita cari AB dulu nih. AB ini adalah sisi pendek. Karena sisi panjangnya itu adalah 20. Ini ya. Karena tanda sikusnya di sini nih. Maka AB pendek, yang 20 AC panjang, yang 12 ini pendek ya. Maka mencari AB adalah 20 kuadrat dikurangi dengan 12. Awas, jangan 13 ya. Ini 20 yang AC kurangi dengan yang ini ya. 12. Sehingga 20 kuadrat 400 kurangin 144 sama dengan 256. Kita cari nilai akarnya adalah 16. Oke, berarti A ke B ini adalah 16 cm. Kemudian DB. Ya, kita DB ini ya. DB kan segitiganya ini kecil ya. Otomatis ini kita gunakan angka 13 nih, segitiga yang ini ya. Nah, 13 ini ternyata di segitiga kecil adalah sisi yang panjangnya. Karena siku-sikunya di sini. Oke, maka mencari DB, segitiga kecil ini sisinya. Mencari DB, karena DB adalah pendek ya. Maka 13 yang panjang kuadrat dikurangin dengan 12 lagi ya. Jadi 12 ini digunakan dua kali nih. 169 dikurangin 144 sama dengan 25. Hasil pengurangannya cari nilai akarnya adalah 5. Jadi panjang D ke B adalah 5 cm. Nah, ini kan 16 nih totalnya ya, si AB. Nah, maka mencari sisa AD ini ya kurangin dengan 5. Jadi panjang AD adalah 11 cm. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Luas segitiga pada gambar berikut adalah diminta luas segitiga. Oke, luas segitiga yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Oke. AB adalah alasnya 10 ya. 13 ini bukan tinggi, ini sisi miring dari segitiga. Ini segitiga sama kaki namanya ya. Kalau kita mencari luas segitiga itu kan butuh alas dan tinggi. Ini sudah ada alasnya 10 cm. Nah, tingginya harus kita cari. Cara mudahnya adalah mencari tinggi kita ini berarti kaitannya dengan teorema Pitagoras, bahwa tingginya yang ini ya. Kita bawa
tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Sehingga membentuk segitiga siku-siku di sini. Oke, baru kita gunakan teorem Pitagoras. Nah, ini sisi yang titik-titik tingginya. Ingat, tinggi itu selalu sisi pendek. Sisi panjang yang mana? Yang 13 dong tentunya ya. Ini yang panjang. Maka mencari tinggi sama dengan yang panjang 13 kuadrat kurangin yang berapa nih? 10. Bukan ya. Kita gunakan setengahnya saja. Yang ini kalau kita dibelah 2 berarti ini 5 cm. Ini juga 5 cm ya. Dari mana 5 cm? Dari setengahnya alas yaitu 10 cm. Karena kita butuhnya hanya setengah saja. Segitiganya harus membentuk siku-siku. Sehingga 13 kuadrat yang panjang, sisi yang panjang, kita kurangin dengan 5 kuadrat. Ya, ini ya. Jadi kita butuh hanya dari sisi ini ke sini aja nih. Itu 5 cm. 169 dikurangin 25, itulah 144. Jangan lupa cari akarnya, yaitu 12 ya. Sehingga nilai tingginya adalah 12. Itu ya. Nah, karena tingginya 12, kita masukkan saja di sini 12 cm. Maka setengah kali 10 kali 12 adalah 60 cm kuadrat. Ini jawabannya adalah B. Itu ya, untuk mencari luas segitiga. Kalau belum ada nilai tingginya, kamu harus tarik garis. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku mah ada tingginya. Segitiga sama kaki, sama sisi, kemudian sembarang. Nah, itu harus ditarik garis dulu untuk tingginya dan kamu gunakan Pitagoras. Jadi bukan hanya segitiga sama kaki saja ya, berlaku juga kalau nanti soalnya berbentuk segitiga sama sisi atau sembarang. Oke, nomor 10. Ya, nomor 10 di sini ada trapesium. Diminta luasnya. Kita cek dulu bahwa luas trapesium rumusnya adalah atap tambah bawah. Atapnya ini nih ya, DC. Tambah bawah. Bawahnya dari A ke B nih. Ini bawahnya ya. Nah, jangan lupa dikurungin, atap tambah bawah dikurungin, baru itu kali tingginya. Setelah itu semuanya kamu bagi 2. Nah, ini adalah rumus dari luas trapesium. Kalau kita cek DC sudah ada 4 cm atapnya ya. 4 cm. Ditambah AB-nya belum lengkap. Ini baru ada AE5. E ke F ini sama kayak di atas. Yaitu 4 cm. Masih belum cukup ya. AB-nya kita harus cari dulu nilai FB-nya. Ini berapa? Itu ya. Tingginya juga belum ada nih. Tinggi itu yang DE atau yang CF. Ini tinggi. Ya. Ini siku-siku. Otomatis di sini juga tandanya siku-siku juga. Nah, untuk mencari tinggi di sini ada AD 13 dan AE5. Sebenarnya segitiga siku-siku nih. Kita gunakan konsep teorema Pitagoras. Karena siku-sikunya di sini, maka 13 adalah sisi yang panjang. Ya, karena tanda panjang seperti ini ya. AE pendek, tinggi selalu pendek. Ya, maka mencari tinggi kuadrat sama dengan 13 kuadrat yang panjang kita kurangin dengan AE yaitu 5 yang pendek. Jadi 169 dikurangi 25 adalah 144. Jangan lupa cari akarnya, maka nilai tingginya adalah 12 cm ya. Itu tingginya adalah 12 cm dari akar 144. Oke, karena tingginya 12 cm, ya tingginya 12 cm. Di sini kita perlu mencari sisi AB. Ya, AB-nya masih ada sisi yang belum diketahui yaitu sisi FB nih ya. Oke, ini kita gunakan Pitagoras juga nih. Di segitiga yang sini ya.
Ada 15, ada tinggi 12, FB yang kita cari. Karena tanda siku-sikunya di sini, maka 15 adalah yang paling panjang. Oke, FB pendek, tinggi juga pendek. Maka mencari FB atau BF sama dengan 15 kuadrat panjang kita kurangi dengan tinggi yang pendek. Gitu ya, jangan lupa kuadratnya masing-masing. 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Ini akarnya adalah 9. Sehingga FB ini adalah 9 cm. Gitu ya. Maka AB, sisi AB itu sama dengan 5 tambah 4 tambah 9. Jadi panjangnya 18 cm. Ini panjang A ke B. Ini 18. Dan tingginya adalah 12. Bagi 2. Oke, berarti inilah 4 kali 18. 4 tambah 18 adalah 22. Ini boleh 12 sama 2-nya kita coret, kita bagi, sisanya 6. Maka 4 tambah 18 adalah 22. Tinggal dikalikan 6, hasilnya adalah 132. Ini jawabannya C. Ya. Jadi ya di sini memang terlalu ribetnya karena cari tingginya dulu, kemudian cari FP-nya dulu karena butuh A sampai ke B. Ingat EF ini, sisi yang tengah ini sama dengan yang di atas, yaitu DC4. Jadi kamu perhitungannya adalah cari tinggi, cari FB untuk memenuhi panjang A ke B, baru ke luas trapesiumnya. Awas, luas trapesium adalah atap, yaitu DC, tambah bawah, yaitu AB. Setelah itu hasil penjumlahannya kalikan tinggi, baru bagi 2. Next, nomor 11. Oke, di sini nomor 11 sudah ke materi tentang menentukan jenis segitiga ya. Di sini nomor 11 menjelaskan tentang segitiga tumpul. Bahwa tumpul itu A kuadrat hasilnya lebih besar dari B kuadrat yang dijumlahkan dengan C kuadrat. A yang di sini yang sendirian itu adalah sisi yang paling panjang. Ya, B sama C-nya adalah sisi yang pendeknya. Oke, kenapa jawabannya A? Kamu lihat 20 ini adalah yang paling besar atau yang paling panjang. Berarti ini adalah A-nya. 12 sama 15 berarti ini B-nya, ini C-nya. Pendek. Sisi pendeknya. Yang paling besar ini kita jadikan A. Seperti yang di sini ya. A kuadrat lebih besar hasil jumlah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi si A ini sisi yang paling panjang. Maka kita cek kenapa jawabannya A. Berarti A kuadrat, berarti A-nya 20 ya. Berarti 20 kuadrat. B tambah C masing-masing kuadratin berarti 12 kuadrat tambah 15 kuadrat. 400, 20 kuadrat itu ini 144 tambah 225 400, ini adalah 369. Nah, kalau kalian lihat di sini hasilnya adalah 400 itu pastinya dong lebih besar dari 369. Ya. Jadi kita mengecek nih angkanya apakah lebih besar ataukah lebih kecil atau sama dengan. Kalau nilai yang sebelah kirinya lebih besar yang hasil A-nya tadi yang paling yaitu 20 dibandingkan dengan hasil jumlah yang pendek dengan pendek itu 15 dengan 12. Ternyata 20 ini hasilnya 400. Sedangkan 12 kuadrat tambah 15 kuadrat 369. Yang 400 kan lebih besar daripada 369. Maka ini kita sebut dengan segitiganya tumpul. Sesuai dengan keterangan sini bahwa tumpul itu lebih besar ya. Kenapa B salah? Kita cek ya. Ini nilai A-nya, ini B, ini C-nya. Berarti A-nya 17 kuadrat, B-nya 8 kuadrat, tambah C kuadratnya 15 ya. Ya, oke, ini 289, 17 kuadrat, 64 tambah 225.
Oke, 289, ini juga 289 ternyata hasil jumlah 64 tambah 225. Ternyata hasilnya nilainya sama-sama 289. Maka ini kita sebut dengan siku-siku. Kenapa siku-siku? Ingat, di sini siku-sikunya ketika nilainya sama. Jadi yang B bukan segitiga tumpul karena pertanyaannya diminta adalah segitiganya yang tumpul dari jawabannya tadi ya. Kenapa yang C salah? Kita cek juga ya. Ini A-nya 10 sama 11 yang pendek, jadi B sama C. Maka 14 kuadrat, 10 kuadrat tambah 11 kuadrat. Jadi ini adalah untuk 14 kali 14 adalah 196 ya. Ini 100 tambah 121, 196. Ini ada 221. Sehingga kalau kita lihat ini lebih kecil ya, 196 itu. Maka kalau lebih kecil itu lancip. Di sini A kuadrat lebih kecil. 196 A kuadratnya lebih kecil dari hasil jumlah B sama C, yaitu 221 ya. Kemudian yang D, kenapa juga bukan jawabannya? Kita cek nilai A-nya, ini B sama C-nya ya. Di 11 kuadrat, di 9 kuadrat, 121, 64 tambah 81. Ini kalau kita cek adalah 145 ya. 64 tambah 81. Nah, 121 itu lebih kecil. Nah, ini lancip juga ya, sama kayak D. 121 lebih kecil dari 145 ya. Sehingga kenapa tadi jawabannya A yang tumpul? Karena sini hanya 400. Terlihat lebih besar dari 369. Nah, ini sama ya, seperti yang tadi ya. Kenapa jawabannya C? Ya, kita cek yang A. Ya, ini B sama C. Ya, 13 kuadrat, ini 5 tambah 12. Masih kuadratin, 169, ini 25 ya. Ini 144. Ini 169, 25 tambah 144 adalah 169. Ini sama. Maka yang A itu harusnya siku-siku. Ya. Yang B, kenapa juga bukan jawabannya? Karena mintanya segitiga lancip ya. Ini yang A-nya 9 sama 12-nya yang B sama C, maka 15 kuadrat. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. 225, ini 81. 44 ya. Ini 225, juga 225 nih. Ternyata B juga sama kayak A, yaitu siku-siku. Gitu ya. Nah, C lancip. Jawabannya nih. Ini nilai A-nya. Ini B sama C-nya. A-nya 10, kita kuadratin. 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 100, ini 49, tambah 64. 100, ini 113. Nah, ini 100 lebih kecil dari 113. Maka akan membentuk segitiganya lancip. Yang D, bukan jawabannya ya. Kita cek juga. 11 kuadrat, 7 kuadrat, tambah 8 kuadrat. 11 kuadrat adalah 121. Ini sama kayak di atas ya. Seperti ini ya. Nah, ini ada 113 juga. Maka ini harusnya adalah jawabannya tumpul. Karena 121 lebih besar daripada 113. Jadi jawabannya C. Karena 100 lebih kecil dari 113 di lancip ya. Oke. Yang nomor 13 diminta pada segitiga BC diketahui AB-nya 9, BC 40, AC 41. Jenis segitiga BC adalah siku-siku di A, siku-siku di B, siku-siku di C, tumpul di B. Oke, untuk menentukan jenis segitiganya apakah siku-siku atau tumpul terlancip seperti biasa ya. Ini ada 9, 40, dan 41 kan. Nah, 41 adalah nilai A-nya, 9 sama 40 adalah nilai B sama C-nya. Maka 41 kita kuadratin, 9 dan 40 juga kita kuadratin. 9 kuadrat adalah 81. Ini adalah
1600. 41 adalah 1681. Kita jumlahkan, ini 81 dengan 1600, 981 juga ya. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, ini membentuk segitiganya adalah siku karena nilainya sama. Kalau siku-siku ya. A, B, C jawabannya sama-sama siku-siku. Ya, hanya saja bedanya siku-siku di A, siku-sikunya di B, siku-sikunya di C. Awas hati-hati ya. Ini udah pasti salah ya, karena tumpul. Nah, untuk menentukan siku-sikunya di mana, cara gampangnya adalah cek sisi paling panjang. Di sini 9, 40, 41. Ternyata sisi AC yang paling panjang, yaitu 41. Maka, jadi caranya cek sisi yang paling panjang. Karena AC-nya yang paling panjang 41, maka letak siku-sikunya di B. Ya, gampangnya gitu ya. AC 41. Nah, di sini ada A sama C. Maka siku-sikunya sudah pasti di B. Karena sini segitiga ABC ya. Kalau AC-nya paling panjang, ya siku-sikunya pasti di B. Jadi jawabannya yang B ya, segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-sikunya di B. Hati-hati ya. Menentukan di mananya hati-hati nih. Karena mirip semua di ABC nih. Hanya bedanya di A, di B, di C. Nah, menentukan di mananya, cek aja sisi yang paling panjang. Karena AC yang paling panjang, 41, maka D-nya itu di B. Gitu ya. Hati ya. Oke, kita lanjutkan ya. 14. Oke, di 14 ini diminta tentang angka triple Pitagoras. Dari 313 di atas yang merupakan bilangan triple Pitagoras. Mana yang merupakan bilangan triple Pitagoras dari I1 sampai 4. Nah, untuk triple Pitagoras di sini, kalau kita lihat rumusnya sama seperti segitiga siku-siku, di mana dikatakan kalau hasil A-nya sama dengan hasil penjumlahan B sama C, maka angka itu membentuk segitiga siku-siku, gitu ya. Dan jika memenuhi syarat siku-siku seperti ini, sudah dipastikan angka itu triple Pitagoras. Jadi ya gampang lah ya, seperti mencari segitiga siku-siku seperti sebelumnya. Cari nilai yang sama. Kalau tidak sama, maka bukan triple Pitagoras. Oke, yang I pertama, kita cek. Ini berarti nilai A-nya yang paling panjang. 15 ini sama 20 jadi B sama C. Kita cek I1. 25 kuadrat. 15 kuadrat. Plus 20 kuadrat. 25 kuadrat 625. Ini 225. Ini 400. 625. Ini 625 juga. Nah ini sama ya. Karena nilainya sama, maka membentuk segitiga siku-siku. Syarat angka itu triple, maka di sini sudah pastikan triple Pitagoras karena nilainya sama, membentuk segitiga siku-siku ya. I2 ini benar. I2 6, 8, 12 berarti ini A-nya 6 sama 8 yang pendek, B sama C berarti 12 kuadrat. 6 kuadratnya ditambahkan dengan yang 8 kuadrat 144. 36 ini 64. 144 ini adalah 100. Nah, nilai di sini tidak sama ya. 144 itu kita coret sama dengannya, artinya tidak sama. Maka ini bukan triple karena angka tidak sama. Jangan pilih yang I2 ya. Oke, yang I3. Ini yang A, 9 sampai 12-nya B sama C. Kita cek apakah triple atau bukan. Kita 15 kuadrat. 9 sama 12-nya kita jumlahkan. Masing-masing kuadratin. 225, ini 81. Ini 144. Ini 225, juga 225 ya hasil jumlahnya. Nilainya sama. Sama-sama 25. Membentuk segitiga siku-siku sehingga sudah dipastikan angka itu adalah triple Pitagoras. Maka I3 triple Pitagoras. Sehingga jawabannya B ya.
4 salah nih. Kenapa? Kita cek ya. Ini A-nya, ini B sama C-nya. Ini 21 kuadrat. 12 kuadrat plus 16 kuadrat. 21 kuadrat adalah 441. 12 kuadrat adalah 144. 16 kuadrat adalah 256. Sehingga 441. Ininya sejumlahnya 400. Angka di sini tidak sama ya nilainya. Maka sudah dipastikan bukan TP ya. Jadi yang triple adalah yang I1 dan I3. Karena nilainya sama membentuk segitiga siku-siku, itu syarat dari triple Pitagoras. Oke, nomor 15. Masih sama, mana yang merupakan tiga-tiga berikut yang merupakan triple Pitagoras. I1, I3 nggak ada masalah ya. Seperti sebelumnya, bilangan-bilangannya angkanya bilangan bulat. Hanya saja di I2 ada nilai yang masih ada akarnya nih. Akar 125 kan nggak ada ya. Oke, kita cek dulu I1 dan I3 nih. 21, 20, dan 9 ini nilai A-nya. Ini yang pendeknya. 29 kuadrat. 21 kuadrat tambah 20 kuadrat. 29 kuadrat adalah 841 ya. 21 adalah kuadrat 441. 20 kuadrat adalah 400. 841 juga 841. Nah, nilainya sama. Sehingga ini adalah membentuk segitiga siku-siku, syarat dari triple Pitagoras. Pokoknya kalau ditanyakan dia triple atau tidak, cek angkanya hasilnya sama enggak ya, sama kayak membentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana yang nomor I2? Kalau mencari I2, karena tidak ada akarnya, oke nanti masing-masing dikuadratin dulu saja. Ya, supaya nanti kita tahu mana yang angka yang sebagai A-nya. Ini ya, kita kuadratin masing-masing. Ini ada akarnya kasih kurung ya. Nah, 8 kuadrat, 8 pangkat 2 adalah 64. 11 kuadrat adalah 121. Kalau ada bilangan akar, di pangkat 2 diakarin, kemudian dikuadratin, coret saja akar sama kuadratnya, impas ya. Jadi tinggal angka yang di dalam akar saja. Ingat ya, kalau ada bilangan kuadrat, kalau ada bilangan akar, kemudian dikuadratin, ini ya, tinggal coret aja. Gitu. Nah, di sini mana yang paling besar? Ya ini A-nya. Ya, ini B-nya lah, ini C-nya ya. Karena A-nya adalah yang 175 dan B sama C-nya 64 dan jumlahkan dengan 121. Nah, jadi kalau ada angkanya kita kuadratin masing-masing dulu ya. Maka setelah itu hasil kuadratnya cek mana yang paling besar, tinggal masukkan saja. Yang paling besar yang A sebelah kiri ya. Yang pendek dan pendeknya dijumlahkan dulu. Ini 185. Nah, ini angkanya tidak sama. Maka ini bukan. Jadi yang I2 bukan. I1 benar ya. Kenapa I3 juga benar? Triple, kan jawabannya B nih. Kita cek ya. 50, 48, 14. Ini yang A-nya. Ini B sama C-nya. Yang paling besar A-nya ya. Kuadratin 50. 48 yang B, 14 yang C. Ini adalah 50 kuadrat adalah 2500 ya. 48-nya adalah 2304. Yang 2-nya 14 kuadratnya 256. Kayak 2500. Juga sama, hasil penjumlahnya ada 2500. Maka ini sama nilainya. Membentuk segitiga siku-siku sehingga dia disebut triple Pitagoras. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita langsung ke soal cerita ya. Tidak perlu banyak waktu. Ini sama saja sebenarnya dengan soal-soal sebelumnya, hanya saja penerapan soal cerita ya. Di sini kalau kamu baca,
ada tangga panjangnya 2 meter. 6 meter ini dari ujung tangga yang bagian atas yang nempel dengan tembok ke dasar tembok ya. Kalau kamu lihat ini membentuk segitiga siku-siku di sini. Dan 2 meter adalah panjang tangganya, ini adalah sisi yang paling panjang. Yang kita cari adalah sisi yang ini ya, yaitu jarak ujung bawah tangga terhadap dinding rumah atau tembok. Ini yang kita tanyakan yang pendek. Kalian tanyakan yang pendek, 2 meter adalah yang paling panjang, maka kita kuadratin. Kita kurangi dengan 1,6, karena 1,6 juga pendek ya. Pokoknya kalau pendek itu panjang kurang pendek. Oke, 2 meter alias 2 kita kuadratin adalah 4. 1,6 kuadrat itu 2,56 ya. Jadi hasilnya 1,44. Jangan lupa hasilnya diakarin. Akar dari 1,44 adalah 1,2. Gitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 17. Perhatikan gambar di samping jika lebar sungai adalah 3 meter. Lebar sungai yang ini ya, yang lurus. Ini 3 meter lebar sungai. Maka jarak antara seorang anak dengan pohon yang berada di seberang sungai adalah ya yang cari ini. Ya, yang ini. Nah, siku-sikunya di mana? Ini tidak ada tanda siku-sikunya nih. Ini maksudnya ya, karena lebar sungai ini adalah lurus. Ya, dan ini ambil garis lurusnya juga nih 4 meter nih, ada soal ketahuinya 4 meter di gambar ya. Maka siku-sikunya di sini sebenarnya. Sehingga yang ditanyakan jarak antara seseorang anak ini ke pohon adalah yang ditanyakan adalah sisi yang paling panjang. Gini ya. Nah, 3 meter adalah pendek. 4 meter juga pendek. Sehingga mencari sisi panjang, ya 4 meter yang pendek kita kuadratin ditambahkan dengan 3 meter yang pendek juga. Mencari panjang, ingat pendek dan pendek dijumlahkan. Kalau di sini, kasus di sini mencari pendek ya, 2 meter yang panjang dikurangi dengan 1,6 yang pendek. Kalau ini mencari yang panjang, maka 4 meter yang pendek dengan 3 meter yang pendek dijumlahkan. Pendek tambah pendek. Ini adalah 16, ini 9, 25, dan sejumlahnya jangan lupa diakarin. Hasilnya adalah 5 meter. Itu ya, jawabannya A ya. Oke, 18. Di 18 ada sebuah tenda dengan tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda jika panjang tali yang digunakan adalah 3,4 meter. Mana panjang tali? Yang ini ya, ini tali ini. 3,4 meter. Dan jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda adalah 1,6. Mana jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda? Maksudnya adalah ini ya, 1,6 ya. Nah, ini nih. Jadi kamu harus kasih garis bantu sendiri. Ini 1,6 meter. Yaitu jarak antara tiang penyangga ya pada tanah dengan besi. Ya, ini besinya di sini ya. Jarak antara tiang penyangga pada tanah ya, yang ini ya, dengan besi yang berdiri tepat tengah-tengah tenda. Ini besinya ya. Ini besinya nih. Ya. Maka tinggi tenda tersebut adalah ya, maksudnya tinggi tenda itu ini nih. Ini tinggi tendanya ya. Cari berapa? Yang besi ini. Ya. Ingat tinggi itu selalu pendek. Nah, yang panjangnya yang mana? Ini siku-sikunya sini sebenarnya. Nah, ini adalah sisi yang paling panjangnya. Talinya ini sebenarnya adalah sisi yang paling panjang. Penerapan segitiga siku-siku ya, hati-hati nih. Gambarnya nih, ternyata membentuk segitiga siku kan. Tali ini yang paling panjang. Jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri ini, itu juga pendek. Seperti tinggi tiang atau tinggi tenda ini yang ditanyakan lebih pendek. Karena tinggi tiang pendek, maka yang panjang itu 3,4
meter, kita kuadratin, dikurangin dengan 1,6 yang pendek juga. Dengan yang ditanyakan ya. Maka 3,4 kita kuadratkan. 34 kuadrat itu adalah 11,56 ya. Dikurangin 1,6 berarti 2,56. Maka hasilnya adalah 11,56 dikurangi 2,56 adalah 9. Hasilnya jangan lupa diakarin. Maka hasilnya adalah 3 meter. Intinya adalah soal-soal seperti ini sebenarnya sama saja dengan Pythagoras ya, dikaitkan. Hati-hati ya. Ini kita bentuk dulu segitiga siku-sikunya. Kelihatan 3,4 meter ini, panjang tali ini adalah sisi yang paling panjang. Jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yaitu 1,6 meter ini pendek. Tinggi besi atau tinggi tenda di sini yang ditanyakan juga pendek, sehingga yang panjang 3,4 kurangin saja dengan 1,6. Jangan lupa dikuadrati masing-masing. Oke, nomor 19. Nah, ini sini ada tiang bendera yang agar tidak roboh, maka seperti dilihat di gambar ada penyangganya ya. Jika jarak kaki tiang dan kaki kawat penyangga 8 meter. Oh ini nih ya, di sini 8 meter nih, yang bawah ya, kelihatan ya. Tiang bendera dengan kaki penyangga di sini nih, jaraknya 8 meter. Jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama 6 meter. Ya. Jadi ini kawat nih, yang merah ya, yang pertama. Ini dikasih penyangga kawat agar tidak roboh. Nah, di sini diikat ya. Nah, tinggi dari sini ke sini adalah 6 meter. Nah, ini yang maksud tadi. Jarak kaki tiang dengan ujung kawat. Ini ujung kawat. Kaki tiang tuh ini. Nah, 6 meter ya. Terlihat ya. Dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua 9 meter. Nah, maksudnya kawat penyangga pertama ini nih ya. Dengan kawat penyangga kedua. Nah, jaraknya 9 meter tuh ini. Hanya dari sini ke sini. Gitu ya. Ini ada kawat yang kedua. Yang dikaitkan. Berapa biaya minimal yang diperlukan untuk membeli kawat penyangga tiang benda tersebut jika harga kawatnya 15.000 per meter? Kita cari panjang kawat pertama yang ini dan kedua. Oke, kalau Pastor gambarkan, ya ini anggaplah tiang benderanya. Oke, ini yang 8 meter ya. Di sini ujungnya. Nah, ternyata siku-sikunya di sini. Oke, kemudian ada kawat penyangga pertama. Nih misalkan ya. Ini tinggi dari bawah ke sini adalah 6 meter. Ya, kemudian ada penyangga kawat lagi yang kedua di sini. Nah, panjangnya 9 meter itu hanya dari sini ke sini 9 meter. Itu ya maksudnya ya. Yang 9 meter itu. Bukan dari ujung ke ujung ya, dari bawah ke atas bukan. Pas dari sini ke sini doang. Itu 9 meter. Ya, 9 meter segitu ya. Nah, kita butuh biaya yang diperlukan untuk membeli kawatnya. Oke, kita cek dulu panjang kawat yang pertama. Yang ini. Oke, yang miring ini yang paling panjang ya. Maka mencari panjang kawat yang pertama, yaitu ini 8 meter yang pendek. Kita kuadratin dan jumlahkan dengan 6. Ini segitiga siku-siku ya, terlihat ya. Ya, siku-siku nih. Oke, dimana kawat ini yang penyangga sebagai sisi yang panjang. 6 sama 8 yang pendek. Jadi dijumlahin ya. Karena panjang kawat ini sisi miringnya sisi yang paling panjang. 8 sama 6 yang pendek maka dijumlahkan. 4 tambah 36 ya kuadratnya yaitu 100. Cari akarnya adalah 10 meter. Jadi pastikan panjang kawat yang dibutuhkan di sini yang pertama adalah 10 meter. Bagaimana untuk kawat yang kedua?
Nah, kawat kedua ini agak lumayan ya. Kamu harus menjumlahkan dulu nih tinggi nih tiang yang di sini. Nah, tingginya adalah 15 meter. Ya, oke. Jadi kita jumlahkan dulu nih 9 sama 6 ya untuk mencari panjang kawat yang kedua ini sebagai penyangganya. Nah, ini ternyata 9 tambah 6 adalah 15. Oke. Maka mencari kawat yang kedua, panjangnya sama dengan 8 ini pendek ya. Berarti jadi 8 ini dipakai 2 kali yang alas ini ya. Dan 15 ini hasil jumlah 9 sama 6 ini adalah sisi pendek juga. Jadi kawat yang satu dan kawat yang kedua itu sama-sama sisi yang paling panjang. Sehingga 8 sama 15 kita kuadratin. Masing-masing kita jumlahkan ya. Oke, ini hapus dulu. Ya, 64 ditambah 225. Hasil kuadratnya kita jumlahkan 289. Kita cari akarnya adalah 17. Lalu cari akarnya ya. Akar dari 289 adalah 17. Maka panjang kawat kedua di sini itu adalah 17 meter. Sehingga total kawat yang diperlukan, kawat pertama 10 meter, kawat kedua 17 meter, sehingga totalnya adalah 27 meter. Nah, adapun kalau dicari biaya ya tinggal harganya berapa per meternya. Karena biayanya adalah 15.000 per meter, tinggal 27 kali harga. Itu 15.000 ya harganya. Nah, hasilnya adalah 405.000. Ya, 27 kali 15.000 adalah 405.000. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 20 ya. Oke, soal nomor 20. Di nomor 20 ada soal cerita mengenai kapal yang berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Oke, ingat ya bahwa dalam arah kompas mengarah angin yang menuju ke arah atas itu selalu utara, ini selatan, dan sebelah kiri kita itu adalah baratnya ya, ini timur. Kita ikutin dari soal cerita ini. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 meter ke arah barat, ke sini ya. Oke. Nah, ke sini ke kiri ya, sejauh 100 km. Kemudian belok ke arah selatan, selatan ke bawah ya, sini. Oke, itu 75 km. Ini titik awal, ini ada titik akhir. Ya, setelah itu ya berhenti ya, berarti ini ya nggak ada pergerakan lagi. Jarak terpendek kapal tersebut, maka yang kita tanyakan adalah jarak ini nih, titik awal dan titik akhir. Kita tarik garis seperti ini. Nah, ini tanyakan di sini. Siku-sikunya di sini ya, sehingga jarak terpendek ini yang kita buat tarik garis ini adalah sisi yang panjang. Ya, 100 berarti sisi yang pendek, 75 adalah sisi yang pendek. Itu ya. Maka jarak terpendek ini kita sebut dengan sisi yang panjang. Maka 100 km dengan 75 km-nya kita jumlahkan. Karena 100 sama 75 adalah sisi pendek masing-masing. Oke, maka ini adalah 10.000. 75 kuadrat itu 5.625 ya. Nah,
Hasilnya adalah 15.625. Oke, ingat ya kenapa 100 dan 75-nya dijumlahkan? Karena di sini posisinya 100 sama 75 ya. Itu sisi pendek. Di sini sikusnya di sini sih soalnya ya. Atau sisi yang paling panjang adalah sisi yang kita buat tarik garis sebagai pertanyaan jarak terpendek tadi. Oke, kita cari akar dari 15.625. Kalian bisa cek, silakan. Itu adalah jawabannya, akarnya adalah 125. Nah, ini jawabannya ya. C. Ya, mungkin itu saja untuk persiapan kalian ulangan harian dan PTS 2 khususnya untuk soal Pitagoras. Semoga mudah kalian untuk pahami. Saya doakan semuanya nanti baik yang UH dan PTS 2 mendapatkan nilai 100. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.